Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurliza, CGP Angkatan 11 Kabupaten Biren Provinsi Aceh. Kali ini saya akan menyampaikan jurnal refleksi Dwi Mingguan 1 modul 1.1. Model refleksi yang saya gunakan adalah 4F, yaitu fact, peristiwa, feeling, perasaan, finding, pembelajaran, future, penerapan. Pertama, fact, peristiwa. Pengalaman saya saat mengikuti pembelajaran pada minggu ini adalah pengalaman yang menyenangkan, karena ini adalah pengalaman terbaru saya mengikuti pertemuan belajar bersama dengan rekan-rekan pendidik dalam jangka waktu yang lama selama 6 bulan. Antusias dari rekan-rekan CGP Angkatan 11 juga sangat memotivasi saya. Rekan-rekan CGP saya berasal dari berbagai jenjang pendidikan. Ada guru SD, SMP, dan juga SMA. Rata-rata masih berusia muda. Apalagi ada juga anggota kelompok saya adalah murid saya yang sekarang sudah menjadi guru juga. Walaupun usia sudah tidak muda lagi, saya merasa tidak canggung berbaur dengan rekan-rekan semua. Keseruan saat mengerjakan tugas mandiri dan tugas kelompok serta membuat rangkuman materi sangat menantang saya untuk belajar lebih giat. Yang kedua, feeling, perasaan. Pada awalnya, saya merasa sedikit ragu dalam mengikuti kegiatan tersebut karena jadwalnya yang begitu padat selama 6 bulan. Apalagi ini bersamaan dengan libur hari raya dan libur kenaikan kelas. Namun, setelah mengikuti pembukaan secara virtual dan kegiatan lokakarya, akhirnya perasaan itu tidak saya rasakan lagi. Saya kembalikan ke niat awal saya ketika mendaftar CGP Angkatan 11 untuk meningkatkan kemampuan saya sebagai pendidik dan juga untuk memperbaiki kualitas pendidikan di sekolah saya. Dukungan dari kepala sekolah dan rekan-rekan saya sesama guru juga menjadi motivasi saya untuk belajar. Selain itu, kesabaran Ibu Fasilitator, Ibu Tablik Diniati, dan Ibu PP, Ibu Rizka Rianda dalam membimbing dan mengarahkan kami sangat berkesan di hati saya. Suasana yang dibangun seperti saling menghormati, tidak membeda-bedakan, sangat menghargai setiap usaha yang kami lakukan, membuat saya semakin berani untuk tampil dan bersemangat dalam mengerjakan setiap tugas. Hal ini juga menjadikan saya semakin termotivasi untuk mengikuti kegiatan CGP Angkatan ke-11 ini sebagai sarana saya mengupgrade ilmu yang mungkin telah saya lupakan maupun yang belum saya pelajari. Yang ketiga, findings, pembelajaran. Pelajaran yang saya dapatkan dari proses ini adalah bahwa sebagai seorang guru, saya masih memiliki banyak kekurangan, kelemahan, dan kesalahan. Banyak hal yang saya abaikan dalam proses mendidik peserta didik saya. Saya tidak berusaha untuk memperbaiki pembelajaran saya ketika saya mengalami kendala. Saya hanya mengajar untuk menyelesaikan tugas saya. Setelah motivasi atau pembelajaran yang saya berikan tidak bisa dipahami atau dipraktekkan dan tidak ada perubahan pada anak didik saya tidak melakukan perbaikan yang berarti. Saya belum menjadi guru yang menuntun seperti yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu seorang pendidik yang dapat menuntun setiap kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Seorang pendidik harus berhamba pada anak, melakukan segala upaya untuk melayani, memenuhi kebutuhan belajar anak dengan cara menebalkan garis samar sebagai kodrat anak agar dapat menjadikan mereka manusia seutuhnya. Pendidikan yang baik merujuk pada kemerdekaan dalam belajar. Setiap murid memiliki kebutuhan yang berbeda-beda dan cara belajarnya masing-masing, sehingga mereka perlu diberi kebebasan agar dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Namun, pendidikan juga harus memberi tuntunan agar murid tidak kehilangan arah sehingga membahayakan dirinya dan orang lain. 4. Future, penerapan. Tindakan yang akan saya lakukan setelah belajar materi ini adalah: pertama, saya akan memfokuskan pembelajaran saya berpusat pada anak, menciptakan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan dengan memasukkan nilai-nilai karakter melalui permainan-permainan yang menarik sebagai media pembelajaran saya, sehingga tanpa mereka sadari, saya telah mengajarkan budi pekerti serta intelektual secara bersamaan. Yang kedua, saya harus meningkatkan kemampuan saya dalam menggunakan teknologi untuk merancang pembelajaran sehingga pembelajaran saya lebih menarik sesuai dengan perkembangan peserta didik. Yang ketiga, menggunakan berbagai media maupun model pembelajaran yang inovatif
dan kreatif sehingga pembelajaran menjadi menyenangkan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.